Shalom, senang bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan yang baik. Roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna di dalam Kristus. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan Lukas 5 ayat 4 sampai dengan 7. Firman Tuhan berkata, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sepanjang malam Petrus dan teman-teman bekerja keras, tapi mereka tidak menangkap apa-apa. Petrus dan teman-teman pasti merasa sedih, kecewa, karena tidak ada hasil tangkapan yang mereka dapatkan. Sekalipun sudah semalam-malaman berusaha, bekerja keras, namun semuanya sia-sia, hasilnya nihil. Di tengah keadaan seperti itu, Yesus berkata kepada Petrus dan teman-temannya, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Petrus dan teman-teman bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala. Mereka mendapatkan hasil tangkapan yang sangat banyak. Ajaib, luar biasa, mustahil, tapi sungguh-sungguh terjadi. Mereka mendapatkan sejumlah besar ikan, sampai jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memanggil teman-teman di perahu lain untuk membantu. Mereka bersama-sama mengisi kedua perahu dengan ikan. Perahu-perahu itu hampir tenggelam karena banyaknya ikan yang mereka peroleh. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Sungguh ajaib. Di tempat yang dalam, Petrus dan teman-teman mengalami mujizat. Mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Mazmur 107 ayat 24 berkata, mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Dalam Yunus pasal 2, Yunus berkata, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora gelombangmu melingkupi aku. Selanjutnya dia berkata, ketika itulah engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ketika Yunus sudah hampir mati, ketika dia sampai di titik terendah dalam hidupnya, di titik itu, dia mengingat Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menaikkan nyawanya dari tempat yang dalam, dari tengah lautan. Tuhan mengangkatnya dari dalam liang kubur,
Tuhan menyelamatkan dia dari dalam kematian, di tempat yang dalam, di pusat, di tengah lautan. Ketika Yunus sampai di titik terendah dalam hidupnya, Yunus mengingat Tuhan. Hatinya terhubung dengan Tuhan. Dia mengalami perbuatan Allah yang ajaib. Dia diselamatkan dari dalam kematian. Apa arti rohaninya bagi kita? Bertolak ke tempat yang dalam, artinya melangkah ke dalam hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Dalam cerita ini, Yesus menjadi pokok. Yesus menjadi sumber dari segala sesuatu. Yesus sumber mujizat yang dialami oleh Petrus dan teman-teman. Yohanes 15 ayat 5 berkata, Yesus adalah pokok anggur. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Ini berbicara tentang hubungan yang lebih dalam dengan Dia. Bukan hubungan yang biasa-biasa. Orang yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, hidupnya pasti akan berbuah banyak. Ketika kita ada di titik terendah dalam hidup kita, ketika apa yang kita kerjakan tidak memberikan hasil apa-apa, ketika kita sedih, kecewa, ketika kita hampir mati, mungkin mati secara ekonomi, atau bisa jadi mungkin juga secara fisik. Mujizat, perkara-perkara besar bisa kita alami, bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita taat. Seperti Petrus dan teman-temannya taat. Kalau kita taat melangkah masuk ke dalam hubungan yang lebih dalam dengan Dia. Untuk bertolak ke tempat yang dalam, Petrus dan teman-teman perlu waktu yang lebih panjang untuk sampai ke tempat itu. Apa yang terbaik yang dapat kita berikan kepada orang yang kita kasihi? Yohanes 15 ayat 13 berkata, seorang sahabat memberikan nyawa untuk sahabatnya. 1 Yohanes 3 ayat 16, jika kita berkata kita mengasihi, maka kita wajib memberikan nyawa. Seperti Yesus sudah memberikan nyawanya kepada kita, demikian kita memberikan nyawa untuk orang yang kita kasihi. Nyawa berbicara tentang waktu yang kita miliki. Orang yang mati, ia kehilangan nyawanya. Artinya, ia kehabisan waktu. Waktunya sudah habis untuk ada di bumi ini. Orang yang kehilangan nyawa, dia tidak punya waktu lagi. Jika kita berkata kita mengasihi Tuhan, kalau kita mau melangkah ke dalam hubungan yang lebih dalam dengan Dia, maka kita harus memberikan nyawa kita. Artinya, kita harus memberikan waktu yang lebih panjang untuk duduk ngobrol dengan Dia. Hari-hari ini tidak sedikit orang yang sedang mengalami kesedihan, kekecewaan, karena hasil tangkapannya berkurang, karena hasil tangkapannya sedikit, atau mungkin tidak ada hasil sama sekali, seperti yang dialami Petrus dan teman-teman. Seperti kepada Petrus dan teman-temannya, Tuhan berbicara juga secara pribadi kepada kita. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini saatnya, ini harinya bagi kita untuk melangkah ke dalam hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan.
perlu niat hati, perlu usaha, perlu kesungguhan untuk kita bisa melangkah ke dalam hubungan yang lebih dalam dengan Dia. Perlu waktu yang lebih panjang untuk duduk dengan Tuhan melalui doa, penyembahan, dan perenungan firman Tuhan. Yesus berkata kepada Petrus dan teman-temannya, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Hari-hari ini kita perlu menambahkan waktu lebih panjang lagi supaya kita bisa membangun hubungan yang lebih dalam dengan Dia. Ketika Petrus dan teman-temannya bertolak ke tempat yang dalam, mereka mengalami mujizat. Mereka mendapatkan hasil tangkapan yang luar biasa banyaknya. 2 perahu penuh, sampai-sampai perahu-perahu itu hampir tenggelam. Petrus dan teman-temannya bersuka cita karena mengalami perkara yang ajaib ini. Mereka tersungkur dan menyembah Tuhan. Ketika kita melangkah ke dalam hubungan yang lebih dalam dengan Dia, kita akan melihat pekerjaan-pekerjaannya. Kita akan melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Dalam usaha pekerjaan kita, Dia akan menaikkan kita. Dia akan menghidupkan kita, menghidupkan usaha, pekerjaan, hidup dan keluarga kita. Dia akan membuat kita terkagum-kagum akan Dia. Dan pada akhirnya kita akan tersungkur dan menyembah Dia. Mari melangkah ke dalam hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Sediakan waktu yang lebih panjang untuk duduk ngobrol dengan Dia melalui doa, penyembahan, dan perenungan firman Tuhan. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kita.